Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kuliah meskipun hanya melalui online. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang keterpaduan pendidikan Islam di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Selasni. Perkenalkan, nama saya Ayu Adriani. Perkenalkan, nama saya Nur Hatia. Nama saya Nun Jalia. Perkenalkan, nama saya Fajar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mengenai lingkungan keluarga. Sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan lingkungan keluarga? Jadi keluarga merupakan lingkungan atau institusi pendidikan pertama dan utama. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah suatu lingkungan kecil yang terdiri atas ibu, bapak, beserta anak-anaknya. Komposisi tersebut sering dinamakan dengan istilah keluarga inti. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembentukan kepribadian anak bermula dari lingkungan keluarga. Jadi, keluarga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan kepribadian anak karena sebagian besar kehidupan anak berada di tengah-tengah keluarganya. Untuk mengoptimalkan kemampuan kepribadian anak, orang tua harus menumbuhkan suasana edukatif di lingkungan keluarganya sedini mungkin. Suasana edukatif yang dimaksud adalah orang tua yang mampu menciptakan pola hidup dan tata pergaulan dalam keluarga dengan baik sejak anak dalam kandungan. Jadi, pada hakikatnya, kewajiban mendidik yang melekat pada diri orang tua bukan saja karena mendidik anak merupakan perintah agama, melainkan juga merupakan bagian dari pemenuhan terhadap kebutuhan psikis atau rohani dan kepentingan diri sendiri sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pentingnya pengaruh pendidikan anak dalam keluarga sehingga orang tua harus menyadari tanggung jawab terhadap anaknya. Tanggung jawab yang harus dilakukan orang tua ada beberapa, yaitu ada 4 tanggung jawab yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu dari tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Jadi yang pertama itu ada memelihara dan membesarkannya. Jadi tanggung jawab ini merupakan dorongan alami yang harus dilaksanakan orang tua karena anak memerlukan makan, minum, dan perawatan agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. Terus yang kedua ada melindungi dan menjamin kesehatannya. Maksudnya adalah orang tua bertanggung jawab terhadap perlindungan anak, termasuk menjamin kesehatan anak baik secara jasmani ataupun rohani dari berbagai penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Terus yang ketiga ada mendidik dengan berbagai ilmu. Maksudnya adalah orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak. Orang tua perlu membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anaknya kelak, sehingga pada masa dewasanya mampu mandiri dan bermanfaat bagi kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Terus yang keempat, yang terakhir, yaitu membahagiakan kehidupan anak. Maksudnya adalah kehidupan anak menjadi bagian dari kebahagiaan orang tua. Oleh sebab itu, orang tua harus senantiasa mengupayakan kebahagiaan anak dalam kapasitas pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perkembangan usianya.
yang diiringi dengan memberikan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Itulah penjelasan dari 4 tanggung jawab orang tua. Jadi untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab itu, dalam konsep pendidikan modern, orang tua sebaiknya bersikap demokratis terhadap anaknya. Artinya, orang tua mampu menciptakan suasana dialogis dengan anak sehingga dapat menumbuhkan hubungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, disiplin, dan tanggung jawab masing-masing. Suasana demikian akan sangat mendukung kepribadian anak sehingga anak akan terbiasa dengan sikap yang baik di lingkungannya, khususnya di lingkungan keluarga, di sekolah maupun nanti di lingkungan masyarakat. Mungkin itulah sedikit gambaran mengenai lingkungan keluarga. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sekolah. Lingkungan sekolah adalah lembaga pendidikan yang secara resmi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang secara sistematis, berencana, dan terarah yang dilakukan oleh pendidik yang profesional. Pendidikan formal yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, dan tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam ilmu keterampilan. Di samping itu, kehidupan di sekolah merupakan jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam bermasyarakat kelak. Dimulai dari taman kanak-kanak yang mengintegrasikan dalam bidang pengembangan, yaitu pengembangan moral, budi pekerti, dan nilai-nilai agama, pengembangan sosial, serta kemampuan dasar pendidikan bahasa secara kognisi dan fisik. Selanjutnya, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang dimaksudkan memiliki dasar-dasar karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai. Selanjutnya, sekolah menengah dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut di dunia kerja atau pendidikan yang lebih lanjut. Saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan sekolah. Kewajiban dan tanggung jawab sekolah. Dalam proses pendidikan, sekolah memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas hasil informasi, transformasi nilai-nilai dan pengetahuan yang telah diberikan kepada anak-anak. Contohnya, nilai agama, nilai kebudayaan, nilai sosial, dan nilai kemasyarakatan. Sekolah juga memiliki fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi indoktrinasi, fungsi pemeliharaan, dan aktivitas kemasyarakatan. Kerjasama antara keluarga dan sekolah untuk mendapatkan hasil pendidikan yang baik, sekolah perlu mengadakan kerjasama yang erat dan harmonis antara sekolah dan keluarga, dan di mana orang tua akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik, kemudian mengetahui kesulitan yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah, mengetahui tingkah laku anaknya selama di sekolah, seperti apakah anaknya rajin dalam belajar, apakah anaknya malas atau anaknya suka membantu, dan sebagainya. Sedangkan guru akan memperoleh informasi-informasi dari orang tua tentang kehidupan dan sifat-sifat anaknya, sehingga guru dapat memikirkan strategi untuk mengasah potensi-potensi pada diri anak tersebut. Kemudian bantuan-bantuan dari orang tua dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi anak didiknya. Namun pada hakikatnya banyak orang tua yang masih belum menyadari pentingnya kerjasama tersebut. Mereka hanya beranggapan bahwa tujuan sekolah hanya untuk mengajarkan pengetahuan dari buku dan mendapatkan ijazah. Saya akan memaparkan materi tentang masyarakat, khusus saja lingkungan masyarakat secara umum.
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan dan saling berinteraksi dengan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Dalam konsep pendidikan, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas yang tidak berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Pendidik masyarakat adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pendewasaan warga lainnya melalui sosialisasi lanjutan untuk mengoptimalkan kemampuan, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik bersihkan lingkungan pendidikan yang mendukung, artinya kerjasama dengan baik sehingga tujuan pendidikan secara utuh dapat tercapai dengan optimal. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, di mana mempunyai keterkaitan dan hubungan kerjasama dalam pembinaan, yaitu pembinaan rasa tanggung jawab. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak di dalam keluarganya. Nah, di proses pendidikan anak diserahkan ke sekolah, di mana sekolah merupakan produk masyarakat. Orang tua dan masyarakat menilai hasil pendidikan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik, masyarakat pun menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Jika kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat dibina dengan baik, maka fungsi dari ketiga itu sebagai sumber belajar, serta sebagai wahana peserta didik untuk mengaktualisasikan nilainya. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata, dan kami berterima kasih atas segala perhatian dari teman-teman sekalian. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.